Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan sufi kuburan yang mengagungkan kuburan pada saat sekarang ini? Padahal mereka sudah sampai hujah kepada mereka. Apakah boleh kita kafirkan mereka? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari kesimpulan yang telah kita bahas dua pertemuan, ketika seseorang itu, ya seperti yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ketika seseorang itu memang thabit jahil ada padanya, maka seseorang itu diberikan uzur. Tetapi ketika seseorang itu tidak ada kejahilan, hujah telah tegak kepadanya, tidak ada syubhat pada dirinya, maka orang tersebut tidaklah diberikan uzur dikarenakan kebodohan dan kejahilannya. Namun ada terkadang masalah-masalah yang besar. Tidaklah semua orang berbicara dalam masalah yang besar. Tidaklah semua orang berbicara memvonis seseorang dalam masalah-masalah yang besar. Saya secara pribadi punya pengalaman. Ya, datang Profesor Dr. Adil As-Subaihi ke Aceh pada waktu itu. Beliau salah seorang dosen di Jamiatul Imam di Jeddah, di Riyadh. Ya, dan beliau juga pernah menjadi dekan kalau saya tidak salah. Beliau muridnya Syekh Shalih Fauzan, muridnya para ulama kibar di Arab Saudi. Kemudian ya, kita bertanya kepada beliau tentang masalah mengkafirkan seseorang bita'yin. Ya, beliau dengan suara agak tinggi dan wajah merah, beliau berbicara, "Ya akhi, masalah takfir muayyan, di sini ada alfat, ada lafat-lafat, ada ahkam. Banyak konsekuensi-konsekuensi yang harus kita lihat dari sisi kiri dan sisi kanan. Sehingga ada pembahasan-pembahasan yang terkadang tidak semua orang membahasnya, tidak semua orang memvonisnya. Tapi ada rijal, ada laki-laki yang akan membahas dan menghukumi perkara tersebut. Takut kalau seandainya setiap orang berhak untuk dia memvonis seseorang fulan kafir, maka ini kita khawatirkan akan terjadi kerusakan di tengah-tengah umat Islam. Namun yang paling terpenting kita yakini, siapa saja yang berbuat kekufuran, yang berbuat kesyirikan, bertawasul dengan tawasul syirkiyat, maka jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan kekufuran. Itu dulu yang paling terpenting untuk kita fahami. Karena ketika masalah ini kita buka, ada orang pergi ke kuburan, dia mengangkat kedua tangannya. Wah, kafir. Kenapa? Kafir. Loh, kok bisa kafir? Bisa saja dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan si pemilik kubur. Kafir ini. Ini tidak kafir. Ya, atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat dirinya, tetapi dia lakukan di samping kubur dengan keyakinan saya lebih khusyuk berdoa di samping kubur. Tapi doanya sama Allah. Ini juga tidak kafir. Tetapi yang kafir tersebut ketika seseorang meminta kepada si kubur, "Ya pemilik kubur, bantulah saya, tolonglah saya, selamatkanlah saya, berikanlah rezeki kepada," baru dia kafir. Ya, jadi jangan nanti ketika bab ini dibuka, ada orang pergi ke kuburan, langsung kafir, murtad. Ya, terkadang ada orang pergi ke kuburan itu doa, itu jadi sunnah, mendoakan kebaikan bagi si kubur. Inilah sebab ketika pintu ini dibuka selebar-lebarnya, maka akan bermudah-mudahan orang untuk mengkafirkan. Dan saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu, ada orang yang mengatakan dia ragu dengan keislaman Syekh Albani. Ragu dengan keislaman Syekh Albani. Coba gimana? Coba, saya nggak bisa bayangkan. Ya, ini orang-orang yang intimannya kepada sunnah, tetapi ya Pak, dia membahas sesuatu yang terkadang belum saatnya untuk dia bahas. Di sana ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, "Man ta'alla syai'an qabla awani uqiba bihirmani." Barang siapa yang seseorang terburu-buru kepada sesuatu perkara yang belum saatnya, maka dia diharamkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Faham di sini? Belum saatnya jadi ulama, memposisikan ulama sesat. Ya, berburu-buru untuk mengkafir sana, mengkafir sini, memvonis sana, memvonis sini. Belum saatnya, juga akan menjadi mudarat. Faham ya? Ingat, "Man ta'ajjala syai'an qabla awani huqiba bihirmani." Maka dihukum dengan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Bisa difahami ya? Baik, wallahu a'lam bishawab.